Hai guys, kembali lagi di Cheers Project. Kali ini aku akan ceritakan alur film Romeo and Juliet 1996. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So stay tune. Film ini menceritakan percintaan dua anak muda bernama Romeo Montague dan Juliet Capulet yang hubungannya terlarang karena permusuhan antar keluarga mereka. Kisah ini terjadi di kota Verona, Italia. Dua keluarga mafia besar paling terhormat di kota itu, Montague and Capulet, saling bermusuhan sejak lama. Banyak peristiwa pertumpahan darah yang telah terjadi di kota itu. Awal cerita dimulai dari anak-anak muda Montague yang sedang mengisi bensin dan tanpa sengaja bertemu dengan pemuda Capulet yang juga sedang singgah di sana. Karena salah seorang pemuda Montague yang sengaja mengejek pemuda Capulet, akhirnya situasi pun memanas. Dan seorang pemuda bernama Benvolio, sepupunya Romeo, langsung menodongkan pistolnya ke arah mereka. Kemudian muncul seorang pria bernama Tybalt, sepupunya Juliet, yang menantang untuk berduel dengannya. Dan akhirnya baku tembak pun terjadi, sehingga menimbulkan kebakaran di pom bensin itu. Perkelahian mereka langsung menimbulkan kerusuhan antar kelompok keluarga Montague and Capulet di kota itu. Polisi pun datang mengamankan kota dan sampai seorang kepala kepolisian, Captain Prince, turun tangan untuk menghentikan perkelahian mereka berdua. Di kantor polisi, Captain Prince sampai memanggil kepala keluarga Montague dan Capulet untuk bertanggung jawab atas kerusuhan yang telah terjadi dan mengancam mereka agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian di suatu tempat, kita diperlihatkan kepada Romeo yang sedang termenung murung. Di sini Romeo sedang galau karena perasaan cintanya pada seorang wanita yang bernama Rosalind tidak terbalaskan. Atas suruhan orang tua Romeo, sepupunya Benvolio pun datang menghampiri untuk menghibur kesedihannya. Di lain tempat, tampak pria muda bernama Dave Paris, anak seorang gubernur, sedang berbicara dengan ayahnya Juliet. Paris menyukai Juliet dan berencana untuk melamarnya. Tapi ayahnya masih ragu karena Juliet masih terlalu muda untuk menikah. Ayahnya Juliet pun mengatakan kepadanya akan mengadakan pesta kostum di rumahnya nanti malam. Romeo yang perasaannya masih galau dibujuk oleh sepupunya untuk mencari wanita lain saja. Tapi Romeo malah marah saat bersamaan muncul berita di TV yang memberitakan bahwa malam ini keluarga Capulet akan mengadakan pesta kostum. Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk ke pesta itu. Kemudian di rumah keluarga Capulet sedang dipersiapkan dekorasi pesta yang megah. Ini Juliet, anak perempuan satu-satunya keluarga Capulet. Ibunya mengatakan ada pria bernama Paris yang menyukainya, dan Juliet pun diminta untuk menerima cintanya Paris. Juliet mengatakan akan melihatnya terlebih dahulu, apakah pria itu memang pantas untuk dicintai atau tidak. Saat ibunya keluar kamar, pengasuhnya menasihati agar ia mencari sendiri pria idamannya. Malam pun tiba. Di pinggir pantai, Romeo dan teman-temannya berkumpul. Kemudian datanglah Mercutio. Mercutio bukanlah dari kelompok Montague ataupun Capulet. Dia hanya temannya Romeo. Saat mereka hendak pergi ke pesta, Romeo ragu untuk pergi dan mengatakan bahwa dia mendapatkan firasat buruk di pesta itu. Tapi Mercutio membujuknya dan memberikannya pil ekstasi agar perasaannya tidak tertekan dengan firasat buruk itu. Pesta pun dimulai. Romeo datang ke pesta itu sudah dalam keadaan teler. Dia pun bergegas ke kamar kecil dan mencelupkan kepalanya di wastafel. Saat Romeo sudah tersadar, dia melihat sebuah akuarium yang besar dan indah. Ketika melihat akuarium itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sebuah mata di dalamnya. Ternyata itu adalah Juliet. Mereka pun saling memandang terpesona dari balik akuarium itu. Romeo terpukau dengan kecantikannya Juliet, dan Juliet pun terpukau dengan ketampanan Romeo. Kemudian pengasuhnya Juliet datang dan menyuruhnya pergi karena si ibu mencarinya. Romeo tidak tinggal diam dan segera mengejarnya. Ternyata Juliet dipertemukan dengan Paris, pria yang menyukainya. Dan mereka pun saling berdansa, tapi Juliet tidak fokus dan melihat ke belakang mencari pria yang tadi ia temui. Saat Romeo sedang mencari Juliet, ternyata hal itu dilihat oleh Tybalt, sepupunya Juliet. Dia pun marah dan hendak mengusir Romeo. Tapi hal itu dilarang oleh ayahnya Juliet, karena ia tidak mau acara pestanya hancur karena kerusuhan yang akan Tybalt perbuat. Kemudian saat sesi dansa selesai, Romeo diam-diam menarik tangannya Juliet dari belakang. Dan Romeo mengatakan syair-syair puisi indah kepada Juliet. Dan kata-kata itu pun juga dibalas dengan syair yang indah oleh Juliet. Juliet terpesona dengan kecakapan syair Romeo. Kemudian pintu lift terbuka, mereka masuk ke dalamnya dan saling berciuman di dalam. Saat pintu lift terbuka,
Tiba-tiba pengasuhnya Juliet datang dan menariknya untuk pergi, karena ibunya telah mencari dia. Kembali Romeo pun mengejarnya. Saat di bawah tangga, kenyataan pahit yang sebenarnya pun terjadi. Romeo terdiam karena mengetahui bahwa ternyata Juliet adalah anak perempuan dari keluarga Capulet. Saat bersamaan, pengasuhnya pun menyadarkan Juliet dengan mengatakan bahwa Romeo adalah anak laki-laki dari keluarga Montague. Juliet pun terdiam, tidak menyangka akan kenyataan pahit itu. Kemudian Mercutio menghampiri Romeo dan mengajaknya untuk pulang. Juliet pun mengikutinya dan melihat dari atas balkon rumahnya. Romeo pun tampak tidak ingin pergi dari sana dan selalu melihatnya di balkon. Saat itu, tampak Tybalt yang bersumpah akan membalas perbuatan Romeo yang telah mempermalukannya di pesta itu. Ketika mobil mereka akan keluar dari pagar kediaman Capulet, tiba-tiba saja Romeo langsung turun dan langsung pergi berlari kemudian memanjat tembok rumahnya Juliet. Kemudian teman-temannya yang kesal pun meninggalkannya di sana. Dengan diam-diam mengendap ke halaman kolam renangnya rumahnya Juliet, kemudian Romeo pun panik saat lampu di sana menyala. Tidak terduga, Juliet turun dan hendak berjalan-jalan di sana. Romeo yang telah mengetahui kedatangan Juliet bersembunyi di belakangnya dan mendengar kegalauan-kegalauan Juliet mengenai pertemuan dengan dirinya tadi. Kemudian Romeo secara diam-diam mengikuti langkah gerak Juliet. Dan saat Romeo membalas perkataan Juliet, Juliet pun langsung kaget dan mereka berdua terjatuh ke dalam kolam renang. Juliet tidak menyangka bahwa Romeo berani masuk ke dalam rumahnya karena itu sangat membahayakan nyawanya. Kemudian mereka kembali saling mengucapkan syair-syair indah di dalam kolam. Namun keraguan menghampiri Juliet. Khawatir Romeo hanya sesaat mencintainya. Saat Juliet akan pergi, Romeo langsung berkata ingin mengikrarkan janji suci bersamanya. Dan hal itu membuat Juliet yakin akan cintanya Romeo. Mereka pun tenggelam dan saling berciuman. Saat mereka akan berpisah, Juliet meminta kepada Romeo jika perkataannya memang serius, Romeo harus mempersiapkan di mana dan kapan mereka akan menikah. Juliet memberikan kalung salibnya kepada Romeo. Sebagai tanda, ia menunggu kepastian dari Romeo. Pagi pun tiba. Diperlihatkan di atas sebuah gereja, seorang pastor sedang merawat tanaman-tanaman obat miliknya. Romeo pun datang kepada pastor itu dan menceritakan tentang perasaan cintanya kepada seorang gadis Capulet. Dan Romeo memohon kepada pastor itu agar mereka berdua bisa dinikahkan di hari itu juga. Betapa kagetnya pastor itu. Tapi demi kebaikan hubungan dua keluarga yang saling bermusuhan sejak lama, dan bisa saja cinta Romeo dan Juliet bisa mempersatukan keluarga itu. Akhirnya pastor menyetujui keinginan Romeo atas pernikahan rahasianya dan menyuruhnya untuk mempersiapkan diri. Romeo pun sangat bahagia dengan pertolongan pastor itu dan kemudian bergegas pergi. Kemudian Romeo menemui teman-temannya di pantai. Saat mereka sedang bersenda gurau, ternyata pengasuhnya Juliet datang untuk menemuinya dan menanyakan kepastiannya kepada Juliet. Romeo pun mengatakan agar Juliet datang ke gereja siang ini dan mereka bisa menikah dengan diberkati oleh Pastor Lawrence. Pengasuhnya Juliet pun merasa senang mendapat kabar gembira itu. Sesampai pengasuhnya di rumah, dia pun menceritakan apa yang dikatakan Romeo untuk Juliet. Dan Juliet pun sangat bahagia mendengar kabar baik itu. Di siang itu, tibalah hari pernikahan tersebut. Juliet datang dengan menggunakan gaun putih sederhananya dan terpancar kebahagiaan dari wajahnya. Tidak ada yang menyangka, hanya dengan cinta satu malam saja, membuat mereka berdua berani mengikat janji suci di depan altar. Mereka akhirnya resmi menikah dan tinggal menunggu waktu untuk siap memberitahu ke keluarga mereka. Di lain tempat, Mercutio dan teman-temannya sedang menunggu kepulangan Romeo. Kemudian Tybalt sepupunya Juliet datang untuk memberi pelajaran kepada Romeo. Dan hal itu membuat Mercutio marah. Saat mereka akan baku hantam, Romeo pun tiba di sana. Tybalt yang melihat kedatangannya langsung mengajak berduel 1 lawan 1 kepada Romeo. Namun karena ia telah menikah dengan keluarga Capulet, Romeo tidak menginginkan duel itu. Dia lebih memilih untuk berdamai. Saat salamannya ditolak, Romeo pun pergi dari sana. Namun Tybalt mengejarnya, kemudian memukul dan menendangnya, tanpa ada satupun perlawanan dari Romeo. Romeo hanya bisa mengatakan perasaan cintanya kepada Capulet dan tidak ingin bermusuhan. Bahkan Romeo memberikan pistolnya kepada Tybalt, namun Tybalt tidak mempedulikan itu dan tetap menghajar Romeo. Mercutio yang sudah emosi melihat hal itu pun tidak tahan dan kemudian memukul Tybalt. Romeo melerainya dan menyuruh Mercutio tidak membunuh Tybalt. Kemudian momen itu dimanfaatkan oleh Tybalt. Dia mengambil sepotong kaca dan hendak menusuk Romeo. Mercutio yang melihat hal itu sontak langsung mendorong Romeo dan malah perutnya Mercutio yang sobek akibat serangan itu. Mercutio yang telah kesakitan tahu bahwa dia akan mati. Dia pun berteriak dan mengutuk keluarga Montague dan Capulet. Tiba-tiba cuaca berubah dan menjadi buruk. Karena kehabisan banyak darah, Mercutio pun terjatuh dan kemudian meninggal.
Tybalt yang merasa bersalah akan hal itu kemudian pergi dari sana. Romeo menangis dengan keras karena kehilangan teman dekatnya. Dengan rasa emosi dan dendam yang besar, Romeo pun bergegas pergi mengejar Tybalt. Di lain tempat, yaitu kamarnya Juliet, tampak ia sedang menunggu kedatangan Romeo, menantikan malam pertama bersama sang suami. Padahal Romeo saat itu sedang mengejar mobilnya Tybalt. Kemudian Romeo pun menabraknya dan membuat mobil Tybalt sampai terbalik. Tybalt pun bangun dan mengambil pistolnya yang terjatuh. Namun karena ia ragu untuk menembak Romeo, hal itu dimanfaatkan oleh Romeo dengan cepat mengambil pistolnya dan langsung menembak Tybalt hingga tewas. Kemudian Romeo pergi dari tempat itu dengan dijemput oleh Balthazar temannya. Polisi kemudian datang ke TKP, serta keluarga Montague dan Capulet pun juga di tempat itu. Dan Benvolio menjelaskan kejadian itu kepada Kapten Prince. Mengetahui hal itu, ia dengan tegas dan marah memberi hukuman kepada Romeo dengan mengumumkan bahwa Romeo diusir dari kota Verona. Jika ia ditemukan, maka ia akan langsung ditembak mati. Ternyata saat itu Romeo bersembunyi di rumah Pastor Lawrence. Ia sedang diobati di sana. Tidak berapa lama, pengasuhnya Juliet mendatangi rumah itu dan menyampaikan bahwa Juliet menangis dan khawatir padanya. Pastor kemudian menyuruhnya segera bergegas pergi untuk menemui Juliet dan menegaskan saat fajar nanti ia harus keluar dari kota Verona dan mengasingkan dirinya di kota Mantua, serta menunggu sampai waktu yang tepat untuk memberitahukan pernikahan mereka berdua ke publik. Di malam itu, Paris pun datang ke rumahnya Capulet untuk menghibur Juliet atas kematian sepupunya dan juga ingin membahas masalah pernikahan. Namun Juliet tidak mau keluar kamar dan ayahnya Juliet berjanji kepada Paris akan memberitahunya di esok pagi. Di dalam kesendirian Juliet di kamar, ia berdoa dan menangis karena khawatir akan Romeo. Kemudian Romeo pun datang, masuk dari balkon kamarnya Juliet, dan tanpa sepatah kata pun, mereka lalu melakukan malam pertama mereka. Pagi hari pun tiba. Romeo harus segera meninggalkan kota Verona demi rencana baik yang sudah disusun Pastor Lawrence. Namun Juliet ingin lebih lama lagi bersamanya di pagi itu. Dan tiba-tiba pengasuh Juliet masuk ke kamar memberitahu bahwa ibunya sedang menuju ke kamarnya. Romeo pun bergegas segera pergi dari situ dan berjanji kepada Juliet akan segera menemuinya kembali. Setelah itu ibunya Juliet menyampaikan bahwa ia akan segera menikah dengan Paris. Mendengar hal itu membuat Juliet terkejut dan menangis. Kemudian sang ayah masuk ke kamarnya. Mendengar bahwa Juliet telah menolak pernikahan itu, ayahnya pun marah besar serta memaki Juliet dengan kata-kata kasar, kemudian mendorongnya hingga jatuh. Juliet pun menangis kecewa atas apa yang ayahnya perbuat dan katakan. Bahkan ibunya pun tak peduli lagi dengan Juliet. Setelah kejadian itu, Juliet langsung menemui Pastor Lawrence di gereja. Dengan keputusasaannya, ia meminta kepada pastor agar memberikannya solusi dan langsung mengancam akan bunuh diri daripada harus menikah lagi dengan orang yang tidak ia cintai. Pastor pun terkejut dengan tindakan nekatnya dan kemudian memberikan solusi kepadanya, yaitu meminum sebuah ramuan mati suri yang bertahan selama 24 jam. Sehingga orang-orang akan menganggapnya mati dan pernikahannya dengan Paris pun tidak akan pernah terjadi. Dan setelah 24 jam, Juliet akan kembali tersadar dan Romeo akan menjemputnya untuk keluar dari kota itu. Rencana itu akan disuratkan juga kepada Romeo, agar Romeo bersiap-siap menjemputnya. Begitulah rencana Pastor Lawrence. Kemudian Pastor mengirimkan surat kepada Romeo di Mantua. Namun ketika tukang posnya sampai di sana, karena tidak ada orang di rumah mobil itu, dia pun hanya menyelipkan catatan tersebut di pintu. Malam hari pun tiba. Saat Juliet hendak tidur dan mengucapkan selamat malam pada ibunya, Juliet langsung meminum ramuan tersebut. Dan dia pun langsung mati suri di tempat tidurnya. Pada pagi harinya, Juliet telah dinyatakan meninggal oleh Pastor Lawrence. Sesuai dengan rencananya, Juliet pun kemudian dibawa ke gereja sebelum akan dimakamkan. Dan ketika upacara duka berlangsung, Balthazar temannya Romeo melihat kejadian duka tersebut. Dan dia pun langsung bergegas pergi untuk memberitahu kabar buruk itu kepada Romeo. Saat Balthazar sampai di Mantua, tempat Romeo mengasingkan diri, Romeo merasa senang, berpikir akan mendapatkan kabar baik dari kota Verona. Ternyata catatan dari tukang pos itu telah terjatuh dan Romeo tidak menyadarinya. Kemudian dengan sangat berat, Balthazar pun akhirnya mengatakan kabar buruk itu. Mendengar kabar Juliet telah meninggal, langsung membuat Romeo hancur. Ia pun berteriak dan menangis akan kepergian Juliet. Setelah itu tanpa berpikir panjang, Romeo pun langsung menuju ke kota Verona. Dan dia telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama Juliet. Saat mereka telah pergi, ternyata tukang pos itu datang kembali lagi untuk mengantarkan surat dari Pastor Lawrence. Namun semuanya itu telah terlambat. Mengetahui Romeo sedang berada di kota Verona, pihak kepolisian pun langsung memburu untuk menangkapnya. Sebelum menuju ke makamnya Juliet, Romeo mampir ke seorang penjual racun paling mematikan. Dan Romeo pun membeli racun itu. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan Romeo pun tidak terhindarkan. Kemudian sampailah Romeo di gereja tempat tubuhnya Juliet berada. Saat hendak masuk ke dalam gereja,
Romeo menahan seseorang agar polisi tidak menembakinya. Romeo memberikan tembakan kepada polisi agar mereka segera menjauh. Dan akhirnya Romeo berhasil masuk ke dalam gereja itu. Dari kejauhan, ia melihat tubuh Juliet yang terbaring kaku di sana. Romeo langsung datang menghampirinya. Romeo sangat bersedih akan kehilangan istrinya Juliet. Kemudian memasangkan cincin pernikahan mereka ke jarinya Juliet. Saat Romeo mencium tangannya Juliet, badannya mulai bergerak bereaksi. Namun Romeo tidak menyadari hal itu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Romeo memeluk dan mencium Juliet. Kemudian, Romeo pun meminum racun mematikan itu, dan secara bersamaan, tiba-tiba Juliet telah terbangun dari mati surinya. Namun semuanya itu telah terlambat. Romeo telah meminum semua racunnya. Juliet yang bersedih akan hal itu, kemudian menciumnya, berharap masih ada tersisa racun di bibirnya. Sebelum Romeo meninggal, ia mengatakan kalimat terakhirnya. Jadi, dengan sebuah ciuman, aku mati. Akhirnya Romeo meninggal. Juliet menangis bersedih karena suaminya telah pergi meninggalkannya. Kemudian Juliet melihat pistol milik Romeo yang ada di kasur itu. Tanpa berpikir panjang, Juliet menarik pelatuknya dan langsung menembak kepalanya. Mereka berdua, Romeo dan Juliet, akhirnya meninggal bersama. Saat fajar tiba, ketika mayat Romeo dan Juliet akan dibawa ke ambulan, Kapten Prince mengatakan kepada keluarga Montague and Capulet bahwa semua ini terjadi akibat permusuhan mereka, dan mereka semua bertanggung jawab akan hal itu. Film pun ditutup dengan kalimat, tak pernah ada cerita yang lebih menyedihkan daripada kisah Romeo dan Juliet. Film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, walaupun cinta mereka diakhiri dengan kematian, setidaknya Romeo dan Juliet berani untuk mengikat janji suci bersama, walaupun pernikahan itu adalah terlarang bagi keluarga mereka. Oke guys, semoga kalian suka dengan alur cerita film ini. Dukung channel Cheers Project agar lebih berkembang ke depannya. Terima kasih, and cheers!